senang sekali bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu yuk sama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur kalau siang hari ini Tuhan kami bisa berkumpul di tempat ini dengan baik Tuhan. Baik itu semua yang mengikuti ibadah secara onsite maupun secara online. Kami dalam keadaan yang baik Tuhan, terima kasih. Karena kami percaya semua yang baik itu datangnya dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Urapi hamba-Mu biar hamba-Mu menyampaikan firman dengan sederhana. Dan setiap daripada kami Tuhan bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Persiapkan tanah hati kami Tuhan. Biar tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur. Yang siap ditaburi firman Tuhan. Dan kami berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama yang siap mendengarkan firman Tuhan. Katakan amin. Oke, silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Oke, saya izin lepas masker ya. Udah PCR kok, aman-aman ya. Oke, apa kabar semuanya? Hari ini tema saya adalah hopeful. Apakah itu hopeful? Hopeful adalah hidup dalam pengharapan. Hidup dalam pengharapan. Bapak Ibu pernah lihat nggak orang-orang yang mungkin waktu kita ketemu di tempat kantor, di tempat kerja, atau mungkin di tempat fitness, ya, atau mungkin dimanapun kita ketemu ada orang yang mukanya selalu kayaknya moyung, atau moyung nggak? Atau moyung nggak? Apa ya? Mukanya tuh sedih terus, nggak ada semangat hidup gitu. Kayaknya lihat sesuatu kayaknya gimana kalau ditanya apa kabar? Aduh, badan sakit-sakit semua nih, nggak enak badan. Bisnis gimana? Bisnis sekarang makin lama makin susah. Tahu dong inflasi lagi naik nih. Setiap kali ditanya kabarnya gimana keluarga? Istri saya makin lama makin cerewet misalkan. Ada yang semua yang kita katakan dalam kehidupan kita kayaknya semuanya gak ada harapannya. Semuanya gak penuh dengan harapan. Tapi hari ini saya percaya waktu kita pulang dari tempat ini. Yang mengikuti ibadah secara online pun selesai dari ibadah ini. Kita semua akan hidup dalam pengharapan. Amin. Visi yang Tuhan kasih buat jemaat kita semua ada di tempat ini yaitu menjadi jemaat yang kuat. Saya tuliskan di sini ya. Menjadi jemaat yang kuat. Menjadi jemaat yang kuat, kuat dalam hal apa sih? Yang pertama, dalam hal rohani. Ini udah sering dibahas oleh pastor ya. Rohani, secara rohani kita harus kuat. Selain rohani apa lagi? Secara keluarga, betul ya? Atau hubungan. Hubungan dengan teman-teman, dengan kerabat, partner bisnis, dan lain sebagainya. Dalam hal apa lagi kita menjadi kuat selain keluarga atau hubungan? Dalam hal keuangan. Makanya itu Pastor Juan sering mengajarkan bagaimana kita mengelola setiap berkat yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Selain keuangan apalagi? Kesehatan. Atau jasmani. Makanya itu kenapa kita ada dulu Fit for Life. Supaya hidup kita lebih baik. Yang terakhir dari sisi karakter. Visi yang Tuhan kasih untuk kita ada di gereja ini adalah menjadi jemaat yang kuat. Untuk menjadi jemaat yang kuat, kita perlu yang namanya bangun iman kita. Kita harus membangun iman. Firman Tuhan bilang iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang membuat kita bisa kuat menghadapi segala kehidupan. Kelima aspek dalam kehidupan kita ini. Bagaimana firman Tuhan menjadi kekuatan. Contoh, dalam bidang kerohanian firman Tuhan bilang bahwa manusia kita hidup bukan cuma dari roti aja. Memang gak cuma dari roti, dari bakmi, kue tiaw, nasi goreng dan lain-lain. Enggak. Tapi firman Tuhan bilang dari mana? Dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, itu yang membuat iman kita bisa bertumbuh. Kita bisa kuat menghadapi tantangan kehidupan yang terjadi. Secara keluarga. Firman Tuhan bilang satu orang diselamatkan, seluruh isi keluarga akan diselamatkan. Buat kita mungkin yang sedang berdoa buat orang-orang yang belum diselamatkan, mungkin mertua kita, saudara kita, ipar kita, atau mungkin teman-teman kantor kita, orang yang ada di marketplace. Ya, firman Tuhan berjanji bahwa satu orang diselamatkan, seluruh isi keluarga diselamatkan. As for me and my house, we will serve the Lord. Kita percaya bahwa bersama dengan keluarga kita bisa melayani Tuhan. Supaya punya keluarga yang kuat, kita harus dasarnya firman Tuhan. Keuangan juga begitu sama. Firman Tuhan bilang jangan khawatir akan hari esok. Burung-burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi hidup kita.
Betul ya? Berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak pernah menambahinya. Bagian kita cuma melakukan yang terbaik yang dapat kita lakukan. Dengan begitu firman Tuhan akan membuat kita menjadi jemaat yang kuat. Secara kesehatan mungkin terakhir. Mungkin dari sisi apa lagi? Waktu kita mengalami sakit. Waktu kita mengalami kelemahan tubuh kita. Firman Tuhan bilang Bapak, oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah sembuh. Percaya bahwa kesehatan kita berdasarkan pada iman dan firman Tuhan yang kita dengar. Waktu kita sakit kita tumpang tangan dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh. Kita baca ya satu ayat. Kita baca satu ayat dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Roma 15 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan, Tuhan kita adalah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Firman Tuhan bilang apa? Dalam iman kamu supaya memperoleh kekuatan untuk apa? Memiliki harapan, hope. Bahkan bukan cuma hope. Firman Tuhan tadi bilang apa? Supaya kamu oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Gak cuma hope, bahkan hopeful. Artinya kita bisa berlimpah-limpah pengharapan. Kita penuh dengan pengharapan. Kadang-kadang harapannya bukan cuma harapan palsu. Karena firman Tuhan berjanji dan dia pasti menepati. Amin. Nah, hari ini saya mau share secara singkat. Ada 3 hal. Bagaimana sih supaya kita bisa hidup dengan penuh pengharapan. Supaya kita tetap hopeful dalam kehidupan kita. Yang berdasarkan pada iman, yaitu firman Tuhan. Ya. Kadang-kadang banyak orang yang kecewa sama Tuhan karena hope-nya tidak berdasarkan pada iman. Mungkin sebagai contoh, beberapa dari kita, mungkin saya, pengalaman saya pribadi. Waktu mungkin kita sedang pergi jalan-jalan ke mall atau ke plaza. Terus kita lihat, ih ada mobil bagus. Keren banget 2 pintu gitu kan. Terus kita tumpang tangan, dalam nama Yesus jadi punya saya, jadi punya saya. Begitu Tuhan gak kasih, gak ada berkatnya, kecewa. Karena itu gak ada dasarnya. Ada banyak hal yang kita harus lakukan. Pengharapan kita dasarnya adalah firman Tuhan. Dasarnya adalah iman kita. Karena pengharapan kita harus didasarkan pada iman supaya kita bisa terus maju dalam Tuhan dan kita gak mudah kecewa dalam Tuhan. Ada 3 hal. Yang pertama, saya akan ambil dari Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-19. Ibrani pasal 6 ayat 9 sampai 19. Kita gak akan baca semuanya, tapi saya akan baca satu persatu ayat dan saya akan coba kupas pelan-pelan ayat per ayat. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Kitab Ibrani, kalau Bapak Ibu baca dalam Ibrani yang sebelumnya, pasal yang sebelumnya yaitu Ibrani 5, bahkan Ibrani 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ada satu pesan yang Rasul Paulus pesankan melalui kitab ini. Buat jemaat Ibrani maupun buat kita semua adalah jangan murtad. Mempertahankan iman kita pada Yesus. Bagaimana supaya kita jangan murtad, kecewa, marah sama Tuhan. Tetapi tetap mempertahankan iman pada Yesus dalam segala tekanan mungkin. Mungkin ada masalah, ada penderitaan yang mungkin hari ini kita hadapi. Yang pertama dalam ayat yang ke-9. Bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Yang pertama, bagaimana supaya kita bisa hopeful dalam hidup ini? Yang pertama adalah fondasinya harus kuat, yaitu apa? Kasih Yesus dan keselamatan. Ini adalah yang utama. Keselamatan. Ini adalah yang utama dalam hidup kita. Harapan yang utama adalah kasih Yesus. Yesus mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Waktu dia mati dia berkata sudah selesai. Semua ditanggung. Melalui salib Yesuslah harapan kita ada. Melalui salib Yesuslah dia menang atas segalanya bukan? Dia menang atas sakit penyakit. Makanya oleh bilur-bilur Yesus
kita sembuh. Melalui darah Yesuslah kita bisa dilayakkan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya, percaya kepada Yesus, tidak binasa dan memperoleh hidup yang kekal. Bukankah hidup yang kekal adalah harapan yang utama yang kita harus punya dalam hidup ini? Kasih Yesus adalah yang utama. Semuanya Tuhan kasih, nyawanya aja dia kasih. Apalagi hanya masalah kehidupan kita sehari-hari. Walaupun mungkin sekarang kau menghadapi tantangan dalam bidang bisnis atau pekerjaan sehari-hari. Kalau kita baca di berita, inflasi mulai naik, betul ya? Apalagi selain inflasi naik, harga barang-barang semua ya menanjak. Pasar saham kemarin sempat agak sedikit crash, pasar kripto dan lain sebagainya. Kita nggak bisa bergantung sama itu, kita cuma bisa berharap sama Tuhan. Karena Tuhanlah mengasihi kita dengan sempurna. Kasih Yesus dan keselamatan adalah harapan yang utama. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita dari kitab Ibrani bahwa yang lebih baik daripada apapun yang kita miliki adalah keselamatan melalui salib Yesus. Melalui salib Yesus kita menang atas dosa, menang atas segala sakit penyakit, kutuk, kuasa, dosa dan lain sebagainya. Bagaimana sih caranya supaya kasih Yesus dan keselamatan itu tetap ada dalam hidup kita? Kasih Yesus itu diberikan secara cuma-cuma. Caranya cuma terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidup dalam kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia Tuhanlah yang memampukan kita. Hidup kita, hidup manusia, firman Tuhan bilang, kalau kuat 70 tahun, 80 tahun. Selebihnya anugerah. Ada yang 90 tahun, ada yang 100 tahun. Saya sering melayani dalam ibadah kedukaan. Kita gak pernah tahu umur kita ada berapa. Sampai angka berapa. Yang paling muda yang saya layani dalam ibadah penghiburan 17 tahun. Mungkin baru 2-3 minggu lalu 17 tahun Tuhan panggil. Kita gak pernah tahu usia kita sampai berapa. Bagaimana kita hidup, yang paling penting adalah kita hidup berdasarkan kasih Yesus dan keselamatan. Hidup kekal itu adalah harapan yang utama. Pertanyaannya, bagaimana kita hidup saat ini? Apakah kita hidup sia-sia atau tetap kerjakan keselamatan yang Tuhan beri? Atau kita tetap kerjakan apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kita? Kita hidup berdasarkan kasih karunia. Nyawanya aja Yesus kasih. Apalagi hal-hal yang lain, kehidupan kita. Masalah kesehatan kah? Masalah apapun? Keuangan kah? Kita percaya bahwa Yesus yang sanggup memelihara kita. Amin. Mari kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Bukan dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Kekuasaan, kekayaan, network itu semua terbatas. Tapi hanya kasih dan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Yang kedua dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang 10 sampai dengan ayat yang 11 ayat selanjutnya. Sebab Allah bukan tidak adil. Nah, siapa yang sering bilang, Tuhan gak adil nih. It's not fair. Kalau kata anak zaman sekarang ya. Tuhan gak adil, it's not fair. Ibrani 6 bilang sebab Allah bukan tidak adil. Sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Dalam terjemahan NIV berkata dalam ayat yang ke-10, God doesn't miss anything. Tuhan tidak melewatkan apapun. God doesn't miss anything. He knows perfectly well. Dia tahu, paham betul dengan sempurna. Yang kedua, bagaimana kita bisa hidup percaya segala sesuatu ada dalam kendalinya Tuhan. Kendalinya Tuhan. Banyak orang yang berpikir Tuhan itu ada gak ya? Tuhan itu ada gak ya? Tuhan itu pegang kendali gak ya? Seperti sekarang ini tiba-tiba sekarang udah 2 tahun ini kita lalui. COVID. Tuhan ada gak ya?
Tuhan kita panik gak ya setelah tahu, kok tiba-tiba ada virus yang bermutasi dari alfa, delta, omi, saya nggak tahu apalagi nanti ada BA4, BA5 dan lain sebagainya. Tuhan ada gak ya? Tuhan berdaulat gak ya? Sehingga kita rasa, ngapain lagi saya hidup? Kita harus percaya bahwa Tuhan tidak melewatkan apapun. God doesn't miss anything. Kita percaya bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak adil. Mungkin waktu kita lihat, kok rasanya orang yang berbisnis di luar Tuhan lebih enak ya. Mereka kayaknya pakai gaya sikut kiri, sikut kanan. Tendang kiri, tendang kanan, jatuhin orang, ciak orang, udah ciak caw lagi katanya kan. Nah, kok kayaknya hidup mereka tetap enak-enak aja ya. Kok tetap hidup mereka kayaknya lebih makmur ya. Saya selalu bilang sama family cell member saya bahwa kita hidup ini maraton. Nggak cuma lari jarak pendek. Kita harus melihat bagaimana endingnya daripada segala sesuatu. Endingnya apakah kita tetap setia sama Tuhan. Kita tetap percaya akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Walaupun apapun masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Yeremia 29 ayat 11 berkata, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan penuh harapan. Kita percaya apapun keadaan yang kita alami saat ini. Mungkin ada suka, ada duka. Ada salah satu family cell kami dalam COVID ini tahun lalu. Orang tuanya meninggal. Bahkan dua-duanya sudah tidak ada. Dia bilang, aduh Tuhan gimana? Kita bilang semua ada dalam kendalinya. God is in control. Kita percaya bahwa semua hidup kita, aspek hidup kita, Tuhan tahu dan Tuhan peduli. Amin. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita ada dalam terus kendalinya Tuhan? Setiap hari minta tuntunan Roh Kudus. Ini yang saya lakukan setiap hari. Roh Kudus yang akan menolong. Roh Kudus adalah roh penolong. Dia yang menolong saya untuk bisa jalani setiap kehidupan saya sehari-hari. Dalam masa pandemi ini, saya sehari-hari bergerak di bidang pengiriman barang atau ekspedisi. Kami juga mengalami hal yang sama. Kami menuruni omset yang sangat turun, bahkan tidak ada order. Kenapa? Karena saya banyak B2B atau business to business. Saya tidak bermain retail. Dan yang biasa saya kirim adalah alat-alat berat, besi-besi dan lain sebagainya. Dan waktu pandemi dari tahun 2020, 2021, tiba-tiba semua proyek-proyek semuanya pada stuck. Jadi tidak ada pengiriman barang, kami tidak mengirimkan barang. Sedangkan operasional cost, overhead, semua harus berjalan. Ya, saya juga punya kebutuhan sehari-hari, ada istri yang saya harus nafkahi. Apa yang terjadi? Saya berdoa sama Roh Kudus. Tuhan, tolong berikan saya hikmat bagaimana saya menjalani kehidupan ini. Lalu tiba-tiba Tuhan bukakan satu jalan yang gak pernah saya pikir. Yang dulunya saya gak pernah bermain yang namanya distribusi, ekspedisi, pengiriman dalam bidang alat-alat kesehatan. Tuhan mulai bukakan pintu satu persatu. Dan dari situ yang tadinya saya minus, yang tadinya overhead cost yang saya harus tanggung, yang saya hampir gak kuat. Tuhan mulai kembalikan dan saya bisa menanggung semua cost overhead yang ada. Bahkan saya bisa hidup dengan lebih baik. Saya percaya bahwa Roh Kudus yang menuntun, Roh Kudus yang memberikan hikmat, Roh Kudus yang selalu menuntun saya bagaimana saya bisa deal sama orang, bagaimana waktu saya ketemu dengan orang, bagaimana waktu saya mengajukan proposal saat tender. Saya percaya Roh Kudus yang menuntun. Dan semuanya ada dalam kendalinya Tuhan. Minta pimpinan Roh Kudus. Dalam ayat yang di awal tadi kita baca berkata apa? Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Supaya kita bisa hopeful, berlimpah dalam pengharapan. Kita harus minta tuntunan Roh Kudus. Amin. Yes. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan mengetahui setiap keterbatasan kita. Tuhan tahu, makanya Tuhan kirimkan Roh Kudus sebagai roh penolong yang menguatkan kita saat kita berada saat lemah. Saya percaya mungkin untuk beberapa orang atau couple pasangan punya anak hal yang mudah. Bisa punya anak 2, punya anak 3 gitu ya. Family cell member saya kemarin baru ada yang melahirkan beberapa bulan yang lalu. Lucu banget anaknya. Ya kan, pipinya gitu kan. Ya kan. Nah, buat beberapa pasangan hal yang mudah untuk punya anak. Tapi buat saya bersama dengan istri ini pergumulan kami. Kami sudah menikah, udah 11 tahun kami menikah. Dan secara medis, waktu saya berapa tahun yang lalu, 7-8 tahun yang lalu ke dokter bilang, wah bapak gak ada harapan deh.
Nggak bisa Pak, Bapak nggak bisa punya anak. Karena Bapak ada cacat bawaan dari lahir. Nggak ada benihnya sama sekali. Benihnya kosong. Kalau mungkin ada yang dokter disebut dengan azoospermia. Nggak ada Pak, nggak ada benihnya sama sekali Pak. Nggak bisa. Tapi saya percaya segala sesuatu ada dalam kendalinya Tuhan. Saya berdoa. Saya percaya bahwa Tuhan yang saya sembah bisa buat yang nggak ada jadi ada. Bahkan yang tadinya ada, mungkin yang punya masalah kesehatan, yang tadinya ada kanker, ada tumor, Tuhan bisa buat yang nggak ada. Saya percaya itu semua janjinya Tuhan. Tuhan pegang kendali dalam kehidupan saya. Kalau saya mau bilang saya mau marah sama Tuhan, saya bisa marah. Tuhan, kenapa Tuhan? Kok Tuhan izinkan ini terjadi dalam kehidupan saya? Masa yang agak imut-imut ini bulat. Dulu saya kecil dikatain mochi. Ada yang tahu mochi? Nah ya kan bulat. Putih, empuk-empuk, lucu gitu. Katanya saya kayak gitu katanya. Ya kan. Nah katanya begitu gitu loh. Saya bilang Tuhan kok yang model kayak saya nggak ada nih Tuhan. Gimana dong? Gitu loh. Ya kan. Rasanya saya mau kecewa. Saya mau marah sama Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan pegang kendali. Waktu saya berdoa sama Tuhan, Roh Kudus bilang tenang aja. Yang nggak ada Tuhan bisa bikin jadi ada. Ya, walaupun sampai sekarang puji Tuhan walaupun saya sudah ada benihnya. Tapi masih tetap ada proses-proses yang saya harus lalui bersama dengan Tuhan. Roh Kudus, roh penolong yang memberikan kekuatan buat saya untuk melalui setiap masalah dalam kehidupan kita. Saya percaya buat di sini yang punya pengalaman juga. Yang punya pergumulan mungkin dari sisi kesehatan. Aduh kok sakit gak sembuh-sembuh ya. Aduh kemoterapi lagi ya. Percaya. Hidup kita penuh dengan harapan oleh bilur-bilur Yesus kita sudah sembuh. Yang buat bisnisnya mungkin sedang lesu. Aduh baru mulai bangkit lagi. Inflasi udah mulai naik lagi. Suku bunga Amerika udah dinaikin lagi 75 basis poin. Aduh gimana ya. Percaya berharap semua ada dalam kendalinya Tuhan. Bagian kita lakukan yang terbaik. Minta tuntunan Roh Kudus. Supaya waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan. Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan kesanggupan. Amin. Yes. Yang ketiga, yang terakhir. Ayat yang ke-12 dari Ibrani pasal yang ke-6. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Tuhan. Yang ketiga, mari kita sama-sama punya iman dan kesabaran. Iman dan kesabaran. Banyak orang yang berpikir bahwa oh iya ya saya punya iman aja nih. Tapi Rasul Paulus mengingatkan sama kita nggak cuma cukup iman. Tapi juga mesti punya kesabaran. Firman Tuhan bilang bahwa dalam imanlah itulah kita bisa menanggung semuanya. Tapi kita perlu lakukan bagian kita. Apa bagian kita? Yaitu sabar menanti janji Tuhan. Segala sesuatu ada waktunya. Betul ya? Kadang-kadang waktunya kita nggak sama dengan waktunya Tuhan. Waktunya kita berbeda sama waktunya Tuhan. Ada waktunya Tuhan. Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang berdaulat. Bagian kita cuma lakukanlah yang terbaik yang bisa kita lakukan. Caranya bagaimana sih? Caranya supaya kita bisa punya iman dan kesabaran. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan yang tadi di awal saya bahas. Untuk kita bisa punya kesabaran. Kita perlu ada komunitas yang baik. Komunitas inilah yang bisa memberikan pada kita input. Kamu pasti bisa melaluinya. Ayo bersabar. Komunitas di tempat ini kita namakan dengan family cell atau farm cell. Buat Bapak Ibu yang belum tergabung dalam family cell, ayo masuk dalam family cell. Karena melalui family cell lah kita bisa hidup penuh pengharapan, berlimpah-limpah pengharapan. Waktu kita sharing sama teman-teman family cell, rupanya ada orang yang masalahnya lebih berat dari kita juga ya. Bahkan ada orang-orang yang mau berdoa buat kita. Ada orang-orang yang mau support kita. Saya nggak tahu apa yang terjadi kalau saya tidak ada dalam family cell. Tidak ada mentor orang yang mengcover hidup saya. Yang memberikan masukan, yang memberikan input buat saya. Memberikan kekuatan, bahkan berdoa buat saya. Dalam setiap pergumulan, tantangan kehidupan yang saya alami. Saya nggak tahu apakah saya bisa kuat atau enggak. Karena banyak yang saya layani, banyak orang-orang yang hidupnya udah kayak nggak ada harapan. Rasanya pengen bunuh diri aja gitu. Jangan lakukan itu. Kita perlu yang namanya kesabaran dalam family cell.
saling menguatkan, saling mendorong, saling mengencourage satu dengan yang lain. Sebagai contoh, dalam ayat yang ke-13 dari Ibrani 6, ayat yang ke-13 sampai 15, kisah Abraham. Ibrani 6-nya ayat 13 sampai 15. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Kisah Abraham dibahas kembali dalam kitab Ibrani 6, 13 sampai 15 yang tadi kita baca. Abraham tetap sabar menanti janji Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan tetap pegang kendali dan bagian kita adalah tetap punya iman dan memiliki kesabaran. Tetap punya pengharapan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin ada banyak hal yang kayaknya mengecewakan. Ada banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi waktu kita dengar firman Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa berjalan menghadapi setiap tantangan. Entah itu mungkin tantangan kesehatan, tantangan keluarga, apalagi tantangan bisnis, pekerjaan, persaingan bisnis dan lain sebagainya yang saat ini kita hadapi. Waktu kita bisa tahu itu, kita bisa paham itu. Firman Tuhan memberikan pada kita kekuatan untuk bisa berjalan dan sabar. Komunitas Family Cell yang membantu kita semua. Ada orang-orang, ada mentor yang bisa mendoakan kita, yang bisa membawa kita dalam kesabaran. Saya selesai, hari ini saya sharing yang simple. Bagaimana sih supaya kita bisa menjadi jemaat yang kuat. Ini adalah visi yang Tuhan kasih buat gereja ini. Kuat secara rohani, secara keluarga, secara keuangan, secara kesehatan dan karakter. Kita harus bangun iman kita. Sepanjang tahun ini kita udah dengar banyak khotbah. Firman Tuhan yang kita baca. Bagaimana kita bisa membangun iman kita melalui firman Tuhan. Ibrani 11 berkata, iman adalah dasar daripada segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Bagaimana kita harus punya iman supaya kita bisa hidup penuh dengan pengharapan. Bagaimana caranya? Ada 3 hal yang simple. Yang pertama adalah kita harus percaya bahwa fondasi yang paling kuat kasih Yesus dan keselamatan. Rasul Paulus mengingatkan bahwa kasih Yesus dan keselamatan, kasih yang Tuhan beri melalui karya salib Tuhan, nyawanya aja dia kasih, apalagi hal yang lainnya. Ini merupakan dasar untuk kita berharap. Bahkan yang paling tinggi adalah kita memperoleh jaminan hidup yang kekal. Yang kedua adalah percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi ada dalam kendalinya Tuhan. Bagaimana caranya? Minta Roh Kudus. Roh Kudus tuntun hidup saya setiap hari. Libatkan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Yang terakhir, mari kita punya iman dan kesabaran. Sebagai ayat terakhir dan penutup, dalam ayat yang selanjutnya, dalam ayat 16 sampai 18 dari Ibrani pasal 6. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi. Dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian keputusannya, Allah telah mengikatkan dirinya dengan sumpah. Supaya oleh 2 kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Tuhan kita gak pernah berdusta. Tuhan kita bukan Tuhan yang gak adil. Dia Tuhan yang adil. He knows perfectly well. Supaya oleh 2 kenyataan yang tidak berubah-ubah, di mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Ayat terakhir, ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Iman yang disertai dengan pengharapan, dan pengharapan kita harus berdasarkan pada iman, yaitu firman Tuhan, akan memberikan kepastian dan sauh yang kuat dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin. Oke. Saya undang untuk kita bisa bangkit berdiri sama-sama. Kita mau nyanyi. Aku punya Tuhan yang besar,
yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita sekali lagi katakan, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. kami bersyukur Tuhan kalau kami punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang memegang kendali dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, biar setiap hari kami belajar untuk membangun iman kami melalui firman Tuhan yang setiap hari harus kami baca, supaya melalui firman Tuhanlah menjadi dasar kekuatan dalam hidup kami, sehingga kami bisa hidup terus dalam pengharapan. Kami percaya Tuhan, terima kasih buat keselamatan, kasih Yesus yang begitu besar dalam hidup kami, menyelamatkan hidup kami. Nyawa-Mu saja Engkau berikan karena Engkau Bapa yang baik, apalagi cuma masalah kehidupan kami. Kami percaya Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang memegang kendali dalam kehidupan kami. Roh Kudus, tuntun kami menjalani kehidupan kami sehari-hari, supaya kami berjalan dalam pengharapan yang benar. Terima kasih Tuhan, dan bawa kami untuk kami terus punya iman dan kesabaran, memiliki komunitas yang baik, teman-teman yang baik yang bisa mensupport kami Tuhan, sehingga kami berjalan terus di dalam firman Tuhan. Dalam nama Yesus aku berdoa buat setiap jemaat-Mu yang hadir, yang mengikuti ibadah ini baik secara online maupun secara offline di tempat ini. Biar Tuhan yang terus memberikan kekuatan, mereka hidup dalam pengharapan, sebab pengharapan kami hanya datang dari Yesus. Engkaulah Allah Bapa yang baik, sumber pengharapan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita yang percaya katakan amin.